dipanggil SS panggilan kedua. Jadi kalau sampai hari ini nggak datang nanti akan dijemput paksa. Doktif hari ini tadi rencananya mau ke PMJ, cuman belum sempat. Hari ini masih ada ketemu orang. Jadi mungkin besok kali update-nya. Tapi yang jelas hari ini dia panggilan ke PMJ dan lawyernya juga sudah menyetujui untuk datang di hari ini. Tapi seperti biasa, kelakuan mereka, kelakuan geng ular ini, ya, kalau panggilannya Doktif, mereka akan sembunyi-sembunyi. Ya, mereka nggak mau berhadapan dengan jurnalis. Beda dengan laporan dilakukan oleh mereka. Pada saat mereka melaporkan kan mereka pede tuh menghadapi jurnalis, termasuk si botak tuh, si Ogah tuh, ya kan pede banget tuh sama si Anus mendampingi SS. Pede banget menghadapi jurnalis. Karena itu laporan mereka. Tapi gilirannya laporannya Doktif, mereka akan sembunyi-sembunyi. Nunggu sampai yang namanya jurnalis kabur semua atau lari, nanti mereka akan melalui pintu belakang atau pintu depan, kita nggak tahu. Tapi itu khasnya mereka. Kalau Doktif kalian bisa lihat sendiri. Meskipun yang melapor mereka, Doktif dengan gentle langsung berhadapan dengan jurnalis. Kalian bisa lihat itu perbedaannya Doktif dengan mereka. Nggak ada takutnya Doktif, kalian melapor silakan, Doktif akan hadapi kok. Nggak akan Doktif lari-lari dari jurnalis. Iya. Ayo, Doktif, gitu. Itu perbedaannya. ada yang aku tanya kemarin banyak ya. Di Komal aku karena aku tuh nggak ngikutin si kasus ini, aku udah sibuk. Yang penting kalau aku mah kerja cuan-cuan, aku nggak tahu gosip-gosip tuh, nggak tahu, sumpah demi Tuhan tuh kayak jalurnya apa. Yang penting kalau di Komal kayak kemarin tuh pada nanya ya, katanya kok si Doktif tuh suka review-review produk orang gitu, jadi kesel gitu loh. Jadi itu yang mereka kesel. Ya kesel karena kan memang terbongkar kedoknya mereka ya, sama seperti maskernya si DRG, iya kan, yang dibilang masker awan itu kan di situ jelas komposisinya ada niacinamide dan Tranex. Ternyata pada saat hasil uji lab nggak ada. Nah sekarang saya tanya ke kalian, di situ jelas tertulis niacinamide dan Tranex. Nah kalau Doktif dikatakan oleh si Anu sama si Ogah ini, Pak Ogah ini sama gengnya mereka membuka rahasia dagang mana yang Doktif bongkar? Iya. Coba. Tapi dulu si RDL itu memang suka ngeri-review produk orang sih, ngejelekin produk. Dan nggak pernah diserang kan? Nggak pernah diserang kan? Nah itu. Ya itu kenapa? Karena DRL sendiri kan termasuk kubu mereka. Tapi bagus, maksudnya tuh memang ada sisi baiknya dan mungkin ada beberapa yang ini juga yang nggak semua suka kan Dok. Jadi aku pun pernah berpikir dulu ngapain sih si RDL juga tuh kayak nge-review produk orang gitu-gitu loh. Maksudnya jadi kan dia kena batunya sendiri, sekarang adanya Doktif. Jadi gini, kalau misalnya mereview itu tidak ada masalah karena sebagai konsumen membeli. Itu boleh membeli sendiri, nguji lab sendiri itu boleh. Bahkan Prof Taruna juga pernah bilang sendiri, boleh Dok, silahkan Anda mereview, silahkan. Tapi resikonya jika dilaporkan yaitu akan menjadi resiko Anda sendiri. Gitu ya. Tapi ada tuh mana takut, orang memang nggak pernah manipulasi data kok. Iya. Ya silahkan jadi Dok, selama Anda benar-benar berjalan di jalur yang benar, tidak pernah manipulasi data, lanjutkan. Silahkan, karena setiap konten Doktif akan menjadi pantauan kita juga. Seperti itu. Jadi yang terbaru juga ada lucu. Yang terbaru ini si Dugong bilang kalau Miss Gossip ini bilang kalau dia ingin kan membuat Doktif di penjerong, betul nggak? Betul nggak kalian di sini dengerin nggak? Betul. Ya, betul ya, 12 tahun kayak 15 tahun kayak sekalian aja 50 tahun gitu sekalian. Ya 50 tahun. Nah, biar yang sama bisa kayak DRL kayak itu. Yang bisa membuat Doktif di penjerong itu hanya aparat penegak hukum. Ya, bukan BPOM. BPOM itu sebagai saksi ahli. Tapi Doktif ya, jadi kalau Doktif gimana tuh, maksudnya tuh aku kayak worry aja sih maksudnya. Dulu biarin dulu Doktif ini dia berbicara. Jadi gini, ya, yang bisa memasukkan Doktif ke penjara itu hanya aparat penegak hukum. Jadi nggak usah kebanyakan cocot sana sini. Laporannya Miss Gossip itu pernah ditolak, meskipun dia tidak mengumumkan itu karena malu. Ya, dia ditolak laporannya. Sehingga apa? Kenapa? Karena dia tidak bisa menampilkan bukti bahwa Doktif pernah menjual produk yang berbahaya. Hasil labnya pun itu dia edit. Ya, oke. Selanjutnya dia harus meminta rilis dari BPOM. Nah, makanya dia menuju ke BPOM. Nah, Doktif nggak ada gentarnya, silahkan. Kenapa? Karena BPOM itu sering banget melakukan sidak. Ya, ke tempat warehouse-nya Doktif. Sering banget dan tidak menemukan apa-apa. Doktif tidak pernah menjual produk yang berbahaya, tidak pernah menjual NA yang sudah ditarik.
yang Doktif itu lakukan upgrade yang memang sudah tidak ada di situ, itu tidak pernah ada. Tuh, jadi itu adalah bentuk fitnah. Silahkan kamu laporkan ke penyidik SPKT yang buka 7 kali 24 jam, bukan ke BPOM, tapi karena ditolak bingung dia arahnya kemana lagi. Nah, seperti itu udah dijawab ya. Nah, bahkan Doktif mengucapkan terima kasih kepada Nepos dan kawan-kawan. Kenapa? Karena saat ini penjualan Glowing Night Cream itu menjadi penjualan nomor 1. Jadi itu adalah promosi gratis yang mereka berikan ke Doktif. Gitu. Malah Doktif mengucapkan terima kasih. Oke? Kalian bisa juga lihat dari reviewnya. Ada nggak orang yang menggunakan produk Doktif berapa hari, 1 hari 2 hari dilepas terus muncul yang namanya macam-macam jerawat apa? Ada, ya. Enggak, aku Jadi pakai produk silakan Doktif kalian bagus, gitu. Aku Ditunggu. pakai produk Doktif bagus, nggak kenapa-kenapa. Gitu. Dokter pengen Dia nyoba tapi kemarin belum dapat dari dokter. ini Bang Mak Juragan Ulan, Mak kemarin Ulan. naik. Kangen aku Mbak Mak Ulan. Mak Ulan ki lucu loh. Mak Ulan, nanti kapan aku Ya. mau jalan-jalan ke Eropa, Mak Ulan? Ditunggu dengan Mak Ulan senang katanya hati. lagi kerja ya. Makanya Ya, di-mute. ditunggu. Mak Ulan itu ditunggu kasihan dengan Mak senang Ulan hati. anaknya Itu tolong. kita Oh, Air Striker affiliate aja, Air dua, Striker. Air Striker kan saudaranya. Saudaranya lawyer Willy Doktif. Salim. Doktif. Doktif. Nge-lag dia nggak bagus ini. Dok. Iya. Merah dia, Sinyalnya emang merah dia, merah. iya, sinyalnya jelek di apartemen soalnya. Oh iya, Oke, kenapa? lanjut, lanjut. Jadi Oke. aku sambil begini aja Doktif. Aku nggak berani lihat yang multi banyak banget Doktif. Itu efek. Iya gitu. Jadi enggak ini loh. Bang Air Striker ini loh kan juga saudaraan sama ini ya. Apa Bang Willy ya kalau nggak salah ya? Bukan saudara kandung. Iya, tapi saudaraan kan ada hubungan. Iya. Iya, tolong bilangin jangan Anak nomor 2 baper. dia. Anak nomor 2. Iya. Anak nomor 2 dari Memang. Doktif ini kurang apa coba diserbu ini dibilangin macem-macem nggak baper tuh biasa aja. Kenapa dia tiba-tiba baper gitu? Ke distract dia berarti pas debat tuh ke distract sama di bawah belum siap, berarti nggak siap dia. Iya, apa namanya ngapain gitu loh. Kalau misalnya ini malah pamer rumah itu nggak etis loh kayak begitu tuh juga bukan rumahnya dia bang. Ngapain sih kayak begitu kan jadi bahan tertawaan orang gitu loh. Ngapain sih kayak begitu-begitu. Dan khasnya itu kalau kalah debat yang diomongkan nanti bahasa binatang. Itu tuh khasnya kalau nggak bahasa binatang membuat mengata-ngatain orang tulul, buduh. Ya kan merasa paling pinter itu nanti ujung-ujungnya akan ke situ kalau sudah kalah debat gitu udah nggak ada lagi Iya. narasi yang diperdebatkan arahnya ke situ ke personal ke Iya, pribadi menghina kalau sudah begitu berarti dia kalah Doktif. Kalau misal narasi sudah lari, sudah memaki-maki segala macam, berarti dia kalah dalam diskusi. Kan gitu dalam ilmu debat. iya betul cuman kan Yang sayang terpancing maksudnya maka dia yang kalah. ini kan kelasnya kan kelas lawyer gitu loh bang Iya. bukan kelas-kelas yang ya kayak kalau- kalau misalnya kelas paket C kelas-kelas nepos masih oke lah kalau caranya kayak gitu ini kelas lawyer Intelektual Mau tapi nyobek, lucu amat sih dah. Rambutnya tuh loh persis banget kayak ini. Yang kabayan. Emon. belum nggak siap berarti bahan nggak siap, ini nggak siap, sedistrek pula ya cocok lah. Iya, gitu. Oke lah, oke ada yang mau tanya lagi, berarti mau off dulu ya, soalnya belum salah kasar ada mau lagi. nanya Doktip, mau nanya Apa? itu kapan P21-nya Doktip? P21 yang mana? DRL. Masih lama Makin karena cepat, masih makin lama. bagus lah. Enggak. Yang Doktif laporkan enggak cuma DRL aja, keterlibatan yang lain kenapa enggak Siapa? dilibatkan? Wah, Keterlibatan istrinya nggak cocok. kenapa enggak cocok? Cocok. Memang Iya, harus jadi begitu. keterlibatan istrinya sama keterlibatan yang lain tuh harus kan Doktif melaporkannya dalam lidik, gak cuma DRL doang. Jadi Ya. kena semua berarti nanti. Harus kena semua, betul. Kita lihat nanti gimana penyidikannya ya. Yang jelas saat ini penyidik lagi kerja keras banget karena yang dilaporkan bukan hanya DRL, itu harus ditekankan. Ya, bukan hanya DRL, tapi semua yang terlibat, yang terlibat ikut nempelin stiker
yang terlibat ikut mengganti relabeling, mengganti itu memasukkan jarum ke dalam kotak DNA sapu-sapu, itu semua harus ikut, gitu ya. Oke, apalagi pertanyaannya? Oke. Silakan Meira, silakan Maulan, manfaatkan waktu yang sangat sempit ini, silakan untuk bertanya kepada Doktif. Untuk backingannya nggak ada ya, Dokter, backingannya cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau backingan manusia nggak akan bisa Amin. sekuat ini sayang, ya nggak ada. Amin. Backingannya cuma Allah aja, itu aja backingannya. Makanya pada saat Dokter dibilang ada Markus tuh, Markus Syariah. Nah rupanya Bokir sama Nepos nggak tahu P19 2 kali itu sudah SP3 selesai.